Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin ikhwatul iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan yang dengan nikmat-nikmatnya kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat ini untuk melaksanakan salah satu di antara amal-amal terbaik, yaitu ibadah Jumat. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan mengantarkan kita kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Salat yang 5 waktu tiap-tiap salat, dan dari Jumat ke Jumat tiap-tiap Jumat, dan dari Ramadan ke Ramadan tiap-tiap Ramadan adalah penghapus dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, pada suatu saat, pada suatu ketika, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut Ibnu Abbas, atau nama lengkapnya Abdullah bin Abbas. Beliau ditanya tentang 3 hal. Beliau ditanya tentang amal apakah amal yang terbaik itu. Pertanyaan kedua, hari apa hari yang terbaik itu. Dan pertanyaan ketiga, bulan apa bulan yang terbaik itu. Maka saat itu Ibnu Abbas menjawab, amal yang terbaik adalah as-sholatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktu, sebagaimana sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, ayul a'mali afdol, amal apa yang paling baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sholatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktu, bukan sholat tepat waktu, ya, sholat di awal waktu. Sebab sholat tepat waktu itu selama masih pada waktunya ya tepat. Misalnya sholat duhur jam 2 itu masih tepat waktu, tapi tidak di awal waktu. Nah, hadirin ikhwatul iman, sholat amal yang terbaik adalah sholat di awal waktu. Ibnu Abbas menambahkan penjelasannya, kenapa sholat di awal waktu adalah amal yang terbaik, karena amal inilah, sholat inilah yang akan menentukan beres tidaknya amal-amal yang lainnya. Dan karena sholat inilah amal yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal ini beres, amal ini the best, amal ini terbaik, maka insya Allah amal-amal yang lainnya pun akan lulus, akan beres juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu, amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amalihi, kalau beres salatnya maka beres seluruh amalnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak maka rusak seluruh amalnya. Bahkan hadirin ikhwatul iman, kita pun mengetahui di antara orang-orang yang diancam dengan ancaman neraka,
diancam dengan ancaman siksa adalah orang-orang yang suka sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan oleh Allah. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang suka sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sahun, lalai dari sholatnya. Dalam penjelasan para ulama, lalai ini dalam 3 hal. Yang pertama, lalai pada waktunya. Seharusnya sholat di awal waktu, ini ditunda-tunda dengan tanpa alasan yang perlu. Maka kalau beres dalam hal ini sholatnya, maka beres semuanya. Kalau beres mampu disiplin dengan sholat, maka bisa dipastikan dalam urusan-urusan yang lain pun akan disiplin. Tapi kalau sholatnya ditunda-tunda, maka amalan yang lain pun bisa dipastikan akan sama persis. Kemudian lalai yang kedua, lalai dalam bacaan dan gerakannya, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, lalai dari kekhusyuannya, tidak khusyuk sholatnya. Juga hadirin ikhwatul iman, alladzina hum yuraun, sholat yang sekedarnya sholat agar dilihat sebagai tukang sholat, bukan sholat dengan sebaik-baiknya sholat. Sholat karena riya, sholat karena ingin dipandang manusia sebagai orang yang suka sholat. Maka pantas kalau Ibnu Abbas menjawab bahwa amal yang terbaik adalah as-sholatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktu. Lalu pertanyaan kedua, hari apa hari yang terbaik? Maka Ibnu Abbas menjawab, hari terbaik adalah hari Jumat. Hari terbaik adalah hari Jumat, karena dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan bahwa hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari yang lain, pemimpin dari hari-hari yang lain, yang dimana di dalam hari Jumat ini ada sa'atun yustajabu lahu, ada waktu diijabahnya doa. Dalam penjelasan para ulama berdasarkan hadis-hadis, maka yang dimaksud waktu ijabah doa itu adalah dari asar sampai maghrib di setiap hari Jumat. Dan hal ini tidak ada di hari-hari yang lainnya. Maka pantas kalau Ibnu Abbas menjelaskan bahwa hari terbaik adalah hari Jumat, di mana umat Islam berkumpul melaksanakan amal terbaik, dan juga karena di sana ada waktu diijabahnya doa. Lalu pertanyaan yang ketiga, bulan apa bulan yang terbaik? Ibnu Abbas menjawab, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Dengan alasan karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Seperti sudah kita pahami di dalam surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan, Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan unzila fihil Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang dimaksud bulan diturunkannya Al-Qur'an ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an jumlatan wahidatan, secara sekaligus dari Allah ila sama'id dunya, dari Allah ke Lauhul Mahfud atau dari Allah ke langit dunia. Sebab kita ketahui juga Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih. Yang diturunkan di bulan Ramadan adalah Al-Qur'an jumlatan wahidatan, Al-Qur'an secara keseluruhan, Al-Qur'an secara utuh, sebagaimana dijelaskan juga di surat surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh telah kami turunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadr, pada Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala membuat 2 keutamaan di bulan ini. Pertama, adanya Lailatul Qadar,
Yang kedua, turunnya Al-Quran secara keseluruhan di Lailatul Qadar. Dan karena keutamaan ini, Lailatul Qadar ini setiap tahun selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ada Lailatul Qadar, cuma kita harus mencarinya sendiri. Rasul menyebutkan di 10 hari terakhir Lailatul Qadar itu. Nah, hadirin ikhwatu iman, maka pantas pula jika Ibnu Abbas menjawab bahwa bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, karena di sana ada Lailatul Qadar dan diturunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Allah ke langit dunia, ke Lauhul Mahfuz, jumlatan wahidatan, secara keseluruhan di malam Lailatul Qadar dulu. Hadirin ikhwatu iman, itulah amal terbaik, hari terbaik, dan bulan yang terbaik. Nah, kita detik ini, saat ini sedang ada di amal terbaik. Kita sedang melaksanakan ibadah Jum'ah fi awali waktiha, di awal waktunya. Dan kita juga sedang ada di hari terbaik, hari Jumat. Dan kita pun sedang ada di bulan terbaik, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat yang terbaik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, pada kesempatan yang lainnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib ditanya dengan pertanyaan yang sama. Namun hadirin ikhwatu iman, yang menarik, jawaban dari Ali bin Abi Thalib itu berbeda. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguh kalau semua ulama, semua ahli agama ditanya dengan 3 pertanyaan yang tadi yang sama, maka pasti jawabannya sama dengan Ibnu Abbas. Tapi aku, kata Ali bin Abi Thalib, memiliki jawaban yang berbeda. Kata beliau, amal terbaik memang sholat fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Amal terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada gunanya kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan amal terbaik, sholat di awal waktu, kalau amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah amal terbaik kita ini amal yang diterima oleh Allah dengan syarat 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, memang hari yang terbaik adalah hari Jumat. Tapi ada hari yang lebih baik dari hari Jumat, yaitu hari di mana kita mati dalam keadaan Islam. Itulah hari yang terbaik. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya hari-hari Jumat yang kita lalui, hari-hari Jumat yang kita lewati penuh dengan doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di hari kita mati kita tidak dalam keadaan muslim. Maka hadirin ikhwatu iman, di sini ada penekanan agar kita menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala cara, baik itu dengan doa ataupun dengan ikhtiar kita. Dengan doa kita selalu meminta kepada Allah di setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Begitu kata para mufassir. Kita setiap sholat meminta itu. Walaupun kita sudah muslim, kita sudah ada dalam keadaan Islam, tapi kita terus meminta. Makanya
Ihdinas siratal mustaqim dalam penafsiran para ulama balaghah itu maknanya adalah ad-dawam, terus menerus. Tetapkanlah kami terus menerus dalam Islam. Bukan dimaknai berilah kami petunjuk, tapi tetapkanlah kami yang sudah ada dalam Islam ini tetap dalam keadaan muslim sampai mati. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula di surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka itulah jawaban Ali bin Abi Thalib. Hari terbaik adalah hari di mana kita mati dalam keadaan muslim. Lalu bulan yang terbaik, memang benar kata Ali bin Abi Thalib, bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Tapi ada ya bulan yang terbaik. Ada bulan yang paling baik dari bulan Ramadan, yaitu bulan di mana kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebaik-baiknya. Tidak ada manfaatnya Ramadan di mana amal-amal dari pahala kebaikan dilipat gandakan, di mana setan-setan dibelenggu ketika kita tidak mampu menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk diampuni ini, maka mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat sebaik-baiknya, yaitu meninggalkan apa yang kesalahan yang sering kita lakukan disertai dengan penyesalan. Bahkan kalau mungkin kita menjauhi tempat-tempat ataupun media-media apa saja yang membuat kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan raghima an furajulin, rugi seseorang dakhalat alaihi Ramadan, yang hadir masuk ke bulan Ramadan, tsumman salaho, kemudian Ramadan itu berlalu, wala yughfaru lahu, dan dia tidak diampuni dosanya. Maka hadirin ikhwatu iman, bulan terbaik adalah bulan Ramadan, tapi yang paling baik dan lebih baik dari itu adalah bulan di mana kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, inilah di bulan Ramadan inilah kesempatan terbaik kita untuk bertaubat kepada Allah, sebab di bulan inilah pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadirin ikhwatu iman, tersisa beberapa hari lagi dari bulan Ramadan ini. Mari kita isi bulan terbaik ini dengan amal-amal terbaik kita. Kita ada di hari terakhir dari bulan Ramadan, maksudnya hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Maka manfaatkan Jumat terakhir ini dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam-malam kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat, baik itu qiyamul lail ataupun membaca Al-Qur'an, ataupun lebih dari itu memahami dan merenungi Al-Quran, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, orang-orang yang masuk ke bulan Ramadan lalu berlalu tapi tidak diampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi, masih ada beberapa hari lagi, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu bersabar dalam ketaatan, mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.